Halo guys, welcome to my YouTube channel. Dan di video kali ini lanjutan dari videoku yang sebelumnya. Dan hari ini kita bakalan milih tempat tinggal untuk Lynn Hilton ini. Jadi kalau kita main di base game itu cuman ada 3 tempat tinggal, 3 dunia. Itu yang pertama, atau 3 negara ya guys. Itu yang pertama, itu ada Oasis, ada Willow Creek, Oasis Spring. Nah, untuk rekomendasinya itu kita direkomendasikan antara di Willow Creek atau Oasis Spring karena di sini tuh sudah ada kayak tetangganya gitu guys. Jadi lebih mudah untuk kita memulai permainan karena ada tetangga-tetangganya gitu. Nah, ini ada tipsnya, tips dalam memilih tempat tinggal. Nah, di sini itu ada 3 tempat tinggal yang bisa kita beli sesuai dengan uangnya, karena pada saat kita main itu kita dikasih uang untuk memulai permainan. Di sini uangnya ada 20.000 dan kita harus mencari rumah yang harganya itu mencapai 20.000 atau di bawahnya gitu kan. Ini ada 3 rumah, ada yang harganya 13, ada yang 15.000, terus juga ada yang 15,8 ratusan gitu. Nah, yang ini 2 kamar 1 tempat tidur. Terus ini ada 1 kamar 1 kamar mandi. Yang satunya tadi 2 kamar 1 kamar mandi. Terus yang ini 1 kamar 1 kamar mandi. Cuman ini lebih besar. Ini 20,15 dan ini 30 kali 20. Jadi pilih yang 30 kali 20 aja ya nanti. Tapi di sini juga ada, kalau kamu mau bikin di tanah yang kosong juga bisa beli. Ini lebih murah karena tanahnya kan masih tanah kosong, jadi belum ada bangunannya. Ini lebih murah. Iya, ada beberapa yang sudah ditempatin, tapi kalau yang tidak bisa tapi belum ada tanda seperti ini. Nah, seperti ini tuh. Nah, kalau yang seperti ini dia harganya tuh lebih tinggi dari 20.000. Jadi kita nggak bisa memilih untuk membeli rumah itu gitu. Nah, aku sukanya di Willow Creek ini juga ada beberapa tempat hiburan, ada taman, terus ada tempat perpustakaan, ada tempat gym, ada bar, ada museum dan lain-lain. Kalau di Oasis Spring ini ada 3 rumah juga. Dan di sini tuh juga ada beberapa rumah lahan kosong. Ada lahan kosong, ada beberapa rumah yang sudah berisi orang. Juga ada beberapa rumah yang harganya mahal, jadi kita nggak bisa untuk membelinya. Nah, kalau ini 15,800an, ini 15, ini 12, ini lebih murah. Ini lebih murah, ini 17 ya malahan. Ya pokoknya gitu guys, kalian bisa memilih. Kalau di Oasis Spring ini tuh dia nuansanya tuh kayak gersang-gersang gitu loh guys, kayak di padang, kayak di gurun pasir gitu tempat tinggalnya. Di sini juga ada cafe, ada tempat, ada museum, ada tempat kayak restoran atau karaoke gitu, terus ada taman yang lumayan luas. Nah, sementara itu tadi kan di Willow Creek sama Oasis ya. Kalau di Newcrest ini tuh dia nggak disarankan karena ini tuh kayak kosong gitu guys. Jadi tuh tempatnya tuh ada lahan kosongnya gitu. Jadi kalau kalian mau main dengan membuat kota baru sih bisa sih ya. Tapi untuk tutorial ini aku mau pakai rumah yang di Daisy Novel ini. Jadi kita langsung saja masuk ke rumahnya. Nah, di sini kalian juga bisa milih mau pakai peralatan juga atau enggak. Tapi lebih simpelnya kita pakai semua peralatannya. Jadi nggak usah beli peralatan baru lagi, ngirit uang juga. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke dalam gameplay. Di sini ada Emily. Kalau kalian pertama kali memang ada tutorial Emily ini, kalian bisa skip dan bisa kalian ikuti juga untuk tutorialnya. Nah, ini ada tutorial. Kalau ini yang muncul ini itu ada event guys. Kita okein aja deh. Tapi aku nggak pernah sih mainin event ini. Nah, di sini ada tutorial. Ini adalah petunjuk. Kalau untuk moving the camera ini kalian bisa langsung pakai mouse ya guys. Jadi aku nggak akan jelasin. Nah, di sini aku akan nunjukin beberapa tempat. Nah, ini untuk kamera option. Ini itu kalian bisa tangkapan layar, screenshot, atau membuat video juga bisa. Di sini juga ada tombol untuk pause juga ada. Kemudian untuk atas ini ada event guys. Jadi biasanya kalau ada event dan perintah untuk melakukan sesuatu itu akan muncul di sini. Tapi kalau kalian nggak mau mengerjakan event juga nggak apa-apa. Terus untuk area di pinggir sini itu untuk
segala macam aktivitas kita. Jadi semisal kita mau melakukan sesuatu, nanti akan muncul tampilannya itu di samping sini. Itu semisal aku kasih tunjuk kita, nah ini contohnya dia lagi mau pergi untuk mencari buku, untuk membaca buku. Di sini kita bisa juga melakukan suatu interaksi sama barang-barang yang ada di rumah. Contohnya ini aku contohin, misalnya Lin ini mau kita ajak untuk masak, kita tinggal klik aja objek yang ada di The Sims, kemudian kita pilih ini bisa cook ya, atau ini ada kursi, kita bisa duduk di sini, nanti akan muncul perintah atau muncul notif seperti ini yang tandanya nanti kalau sudah masuk di paling akhir nanti paling bawah itu nanti berarti aktivitas yang akan dilakukan oleh Sims kita. Terus kalau ini tuh tentang suasana hati kita ya guys. Biasanya kalau fine itu menandakan suasana hatinya itu sedang dalam kondisi baik. Nanti kalau dia sedang marah akan berubah warnanya menjadi merah, dan kalau dia sedih itu akan berubah warna jadi biru. Nah, ini ada menu untuk notebook. Nah, di sini kalian bisa kayak nulis notebook gitu. Kemudian ada gambar telepon ini. Yang di gambar telepon ini ada aktivitas entertainment ini kita bisa browsing web, terus kita bisa main game. Ini bisa untuk menambahkan fun kita. Kemudian yang di home service ini, home ini kita bisa menelpon kayak pemadam kebakaran. Terus habis itu kita bisa membayar sesuatu atau adopsi. Kita juga bisa kayak memanggil servis, tukang servis gitu, sama order makanan secara online. Nah, kalau di travel ini kita bisa pindah rumah dan juga kita bisa traveling. Kemudian kalau gambar bisnis ini kita bisa menemukan pekerjaan. Terus habis itu kita juga bisa register with kemudian yang ke ini yang chat ini untuk sosial. Jadi ada di Sims itu ada Simstagram itu kayak IG gitu guys. Terus di foto ini kita bisa tag selfie, terus tag foto. Pokoknya ada banyak sekali yang bisa kita lakukan melalui handphonenya gitu. The Sims itu juga punya kalender Sims sendiri, tapi kalau kita mainnya masih di base game, kita belum ada game untuk seasonnya, jadi kita cuman ada di satu musim aja. Jadi kita nggak bisa kayak di negara-negara subtropis gitu. Biasanya tuh kalau kita sudah download atau kita sudah beli game yang untuk season, itu baru bisa ada 4 musim. Akan ada musim semi, musim hujan, musim semi, musim dingin, terus musim gugur, sama musim panas atau musim kemarau. Dan kalau kita masih main di base game itu ya cuma punya ada satu musim guys gitu, jadi nggak ada kayak tambahan musim-musim lainnya gitu. Nah, selanjutnya ini itu untuk ada hari dan juga jam. Kemudian nah di area ini ada aspiration itu tujuan hidup kita. Jadi apa yang mau kita capai itu kita harus melakukan atau menyelesaikan aspirasi kita gitu. Kayak contohnya ini kita kan painter extraordinary, jadi kita harus menyelesaikan, ada beberapa tahapan yang harus kita selesaikan. Ini ada tutorialnya juga kok guys, ada keterangannya, jadi kalian gak usah panik gimana cara menyelesaikannya, karena tetap bakal bisa selesai sih sebenarnya. Nanti setelah selesai aspirasi 1 kita bisa mengubah aspirasi selanjutnya gitu. Jadi tahapan hidupnya itu berubah-berubah atau tujuan hidupnya itu berubah-berubah. Kemudian ini kalau di logo karir ini kita bisa mencari pekerjaan. Ini sama dengan yang di logo phone ya. Kalian tinggal pilih aja mana yang lebih kalian mau gunakan. Terus ini itu untuk skill. Jadi kalau kalian bisa melakukan suatu pekerjaan atau mempunyai skill, nanti akan tercatat di sini skill kalian itu, misal skill masaknya itu ada berapa dan lain-lain gitu guys. Kemudian ini adalah tempat untuk relationship, karena kita belum mengenal seseorang, jadi masih kosong. Nanti setelah kita berkenalan dengan orang atau Sims lain, nanti akan muncul nama-nama orang yang sudah kita kenal itu. Pokoknya main game di Sims itu seru banget guys. Terus inventory ini nanti akan berisi tempat-tempat sesuatu atau benda-benda yang dipunyain sama kita, terus disimpan di inventory. Kalau ini tuh kayak trait-nya kita itu apa-apa aja, terus apa yang kita suka, terus ya pokoknya ini keterangan tentang diri kita lah, kayak
kebiasaan kita, hobi kita apa saja. Kalau ini tuh kayak kebutuhan kita sehari-hari. Jadi ya sama seperti manusia, kita kan butuh ke kamar mandi, butuh makan, butuh energi, butuh fun, butuh sosial, dan juga higienis. Nah ini nanti kita harus lihat, kalau ini sudah warnanya merah, kita berarti sudah harus misal makan ya, kita sudah harus makan gitu, harus mandi, harus bersosialisasi, atau harus tidur. Itu nanti kalau sudah di merah. Kalau kuning itu masih oke lah, tapi kalau merah biasanya tuh dia udah bener-bener yang harus banget kalian lakukan supaya nambah energi kalian atau menambah kebutuhan darurat kalian gitu. Nah sekarang kita beralih ke atas. Nah di sini itu kita ada build mode, ada manage world, terus ada ini nggak bisa karena kita masih mengikuti tutorial ya, ini belum bisa diklik guys. Jadi kalau misal udah tutorialnya udah nggak ada, baru bisa diklik. Nah ini tuh untuk naik ke lantai berikutnya atau ke atap. Kalau ini untuk kayak nutup semuanya gitu. Nanti kalau kita klik ini bisa, nah ini bisa kayak atapnya itu kelihatan semua. Kalau kita turunin atapnya itu kayak hilang, jadi kayak rumah bir begitu guys. Cuman ini bisa kayak dibuka tutup gitu, jadi lebih seru banget pokoknya main The Sims itu. Kalian yang belum pernah coba sih wajib coba main The Sims sih. Nah ini untuk fitur-fiturnya itu ada lumayan banyak. Ini kayak kembali gitu. Nah ini juga belum bisa dibuka karena tutorial. Nah, ini kamera kontrol, ini sama sih, sama yang kita pakai di mouse gitu, jadi kita bisa pakai mouse aja. Ini bisa untuk muter gitu, udah gitu doang. Nah tapi kalau kita pakai mouse itu lebih simple, lebih mudah juga. Makanya aku saranin kalian kalau main The Sims itu pakai mouse ya guys, karena lebih mudah untuk kita kayak pindah-pindah gitu. Ini aku next aja deh ya. Ini kamera zoom. Nah untuk zoom ini ada beberapa, kalian bisa majuin juga. Jadi kalau di mouse itu kita bisa kayak majukan ke depan itu untuk ngezoom, terus kita tarik ke belakang itu nanti akan kayak menjauh gitu. Simple guys, main di sini tuh mudah banget, sudah seru banget. Nah ini juga sama, ini kita bisa klik, nanti dia akan mengikuti sendiri ya gitu ya guys. So ini kalian coba-coba sendiri ya pakai mouse kalian. Dulu aku juga awal-awalnya susah guys untuk maininnya, tapi terus kalian udah sering memainkan jadi bisa. Nah ini nanti kalian bisa berinteraksi sama objek-objek yang ada di rumah kalian ya guys. Kayak contohnya ini kita di next dulu ya. Nah ini contoh kontrol supaya lebih cepet aja. Kalian bisa pakai ini. Kita next aja. Nah ini kita dapat uang 5.000 setelah kita menyelesaikan tutorial. Lumayan ya guys, bisa untuk tambahan gitu. Oke, tutorialnya udah selesai, jadi ini bisa kita lihat. Nah ini untuk notifikasi uang, jadi kalau ada notifikasi atau ada informasi apa-apa aja nanti akan munculnya di bagian ini ya guys. Oke, sekarang kita mau coba mainin gameplaynya dulu. Nanti dia akan berjalan sendiri untuk menuju kursi. Jadi karena tadi kan kita sudah klik untuk pergi ke kursi tuh duduk. Nah guys, ini simbologinya inventory, relationship, skill, karir. Kita akan join karir dulu. Kan tadi kita kan belum ada pekerjaan ya, jadi kita coba cari pekerjaan dulu untuk dia. Gampangnya itu kita tinggal klik aja, terus nanti kita akan muncul seperti ini. Ini tampilannya. Jadi ada banyak banget pekerjaan di The Sims. Tapi karena kita tadi kan memilihnya dia tuh hobi melukis ya, seniman, jadi kita pilih aja painter. Tapi ini ada banyak banget loh guys. Kalau kalian mau coba pekerjaan lain, itu ada banyak banget. Ada freelance juga, terus ada secret agent juga, ada style influencer, ada guru juga, ada penulis, ada baby sister. Nah ini untuk paruh waktunya. Jadi kalau biasanya teenager gitu mainnya game di Sims, mainnya itu kalau teenager, untuk bekerjanya itu paruh waktu. Kita pilih yang painter aja, karena kan kita di Silin ini kan mau kita jadikan sebagai seorang pelukis gitu. Nah di sini nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita sudah mendaftar pekerjaan, nanti di sini ada tanggal, ada kapan dia mulai bekerjanya, terus ada berapa jam waktu bekerjanya,
terus kapan dia berlibur, terus berapa lama dia bekerja, itu ada semua di sini. Nah, sekarang aku mau tunjukin kalian yang mode build ini. Build mode ini ada apa saja sih di build mode. Build mode ini jadi bisa tempat kalian untuk mendekorasi rumah kalian atau membuat rumah. Nanti dia akan munculnya di sini. Kalau kalian masih awal main juga ada tutorial dari Amelie juga untuk bantu kalian kalau kalian bingung. Tapi di sini tuh enak banget guys, karena di sini sudah ada masing-masingnya. Kayak contohnya, semisal kalian mau ubah, nah ini tampilannya kan ya. Kalian mau ubah gentengnya ini juga bisa diubah guys. Nih, ini bisa diubah, semua bisa diubah. Kita kasih contoh satu dulu ya. Ini misal bentuk atapnya, jadi bentuk atapnya ini bisa diubah. Terus ini gentengnya misal nih kita tinggal klik terus kita tempelin atau kita letakkan di tempat yang mau diubah, itu udah bisa berubah guys. Jadi gampang banget mainnya. Kemudian ini pintu, kalau pintu ini kita harus ambil dulu pintu yang lama, kita jual dulu, baru nanti kita bisa untuk beli pintu yang baru. Kalau letaknya diletakkan di tempat yang sama ya. Kalau tempatnya di tempat yang berbeda itu kalian nggak perlu ngejual. Tapi kan kalau kita mau ngubah pintu kan harus otomatis pasti bakal tempatnya yang di tempat yang sama kan. Jadi kita harus menjual dulu pintu yang lama, kemudian baru mengubah pintu yang baru. Karena kalau nggak dijual nanti dia akan seperti ini. Kalau tandanya merah berarti dia tidak bisa diubah atau tidak bisa meletakkan objek di tempat tersebut gitu guys. Kayak ini kan warnanya merah, berarti nggak bisa meletakkan objek di sekitar tempat tersebut lagi. Kemudian selain pintu juga ada jendela, kemudian ada kayak bawahan jendela gitu. Biasanya kalau di rumah-rumah yang bagus-bagus gitu, kayak contohnya ini ya guys. Nah ini kita bisa letakkan di bawah jendela, jadi kita bisa mendekorasi rumah-rumah kita yang ada di The Sims itu sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai juga dengan apa yang ada di konten atau yang ada di The Sims nya itu. Ini pagarnya juga bisa diubah guys, jadi ini tempat untuk mengubah pagarnya. Jadi kita tinggal klik aja terus kita tempelin ke pagar mana yang mau diubah gitu. Gampang banget guys pokoknya main The Sims itu, tapi ya kalian harus belajar gitu. Nah ini tangganya sama seperti pintu tadi, jadi tangga lamanya dijual dulu baru kita beli tangga yang baru kalau mau letakkannya atau diletakkan di tempat yang sama. Ini juga untuk pagarnya juga bisa diganti. Kemudian ini tuh kayak untuk membuat dekorasi gitu, kayak kolam berenang gitu guys. Nah kalau yang ini tuh lantainya ini juga bisa digonta-ganti loh guys, dan ada banyak banget sih jenis-jenis lantai yang bisa diubah. Ini ada jenis karpet, terus ada yang jenisnya kayak keramik gitu. Pokoknya ada banyak banget, kalian bisa coba satu persatu kalian sesuaikan sama rumah-rumah yang mau kalian bikin. Kalau ini untuk dindingnya guys, jadi dindingnya juga bisa diubah sama caranya kalian klik terus. Kalau kalian mau langsung banyak kalian bisa blok, kalian klik terus kalian blok terus kalian tarik ke tempat yang mau kalian ubah gitu. Pokoknya kalian main The Sims terus mau coba-coba ya guys. Ini bagian objek. Nah di objek ini membantu kalian lebih mudah dalam mendekorasi rumah kalian, jadi kayak sudah ada masing-masing gitu. Kayak contohnya ini di dapur pasti ada kayak perlengkapan dapur. Terus ini di toilet juga ada perlengkapan toiletnya, apa-apa aja yang perlu ada di toilet itu ada semua. Jadi kalian tinggal memilih mana objek yang mau kalian pilih atau mau kalian gunakan untuk permainan The Sims ini. Dan ini juga ada kamar, jadi kamarnya itu bisa diubah-ubah juga. Terus ada living room, ruang tamu juga bisa kalian dekorasi. Ini aku skip aja ya tutorialnya karena gak begitu penting guys. Intinya guys, untuk kalian yang mau main The Sims, apalagi kalian yang pemula baru pertama kali main The Sims, itu kalian harus mau untuk mencoba semua yang ada di The Sims, karena kalian nanti akan lama-kelamaan akan ngerti sendiri bagaimana cara memainkan The Sims-nya gitu. Itu tadi tutorial singkat dari aku. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan semoga kalian suka dengan tutorial yang aku buat. Dan aku juga mau
buat video-video game The Sims yang lainnya, dan aku juga akan berusaha untuk memberikan tutorial-tutorial yang lainnya untuk kalian supaya kalian gampang untuk mainin The Sims kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.